Syarif Hidayatullah merupakan nama asli dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Nyimas Rara Santang dari pernikahannya dengan penguasa Mesir Sultan Umdatuddin. Nyimas Rara Santang yang merupakan ibunda dari Sunan Gunung Jati adalah seorang putri dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari raja yang dikenal sangat bijaksana kepada rakyatnya yaitu Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang menikahi Nyimas Subang Larang memiliki 3 keturunan yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rara Santang dan juga Raden Kian Santang. Sering kali terjadi kerancuan antara nama Fathahilah dengan Sunan Gunung Jati. Ada beberapa golongan orang menganggap bahwa Fathahilah adalah satu orang yang sama, akan tetapi yang benar adalah 2 orang. Sunan Gunung Jati cucu Raja Pajajaran adalah seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fathahilah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Bukti bahwa Fathahilah bukan Sunan Gunung Jati adalah adanya satu makam yang berada dekat dengan makam Sunan Gunung Jati. Makam ini bertuliskan Tubagus Pasai atau nama lain dari Fatullah atau Fathahilah atau Faletehan menurut lidah orang Portugis. Sunan Gunung Jati dan ibunya Syarifah Mudaim datang ke negeri Caruban Larang Jawa Barat pada tahun 1475. Namun sebenarnya Sunan Gunung Jati sudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi yang merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim waktu itu sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan puteranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi. Tibalah saat yang ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikahkan putrinya yaitu Nyi Pakungwati dengan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479 karena usia lanjut Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Sunan Gunung Jati. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya Sunan Gunung Jati berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya Sunan Gunung Jati menyiarkan Islam di wilayah Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang yang sebagian sudah memeluk agama Islam. Dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Sunan Gunung Jati disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan ia dijodohkan dengan puteri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinannya inilah kemudian Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 orang putera yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering bermusyawarah dengan anggota para wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini akhirnya Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakungwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surakarta, Japura,
Wanagiri, Telaga dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon.